Tapi berhubung papan rangkaian yang kita pakai itu kayak gini, resistornya digabungin sama Apa tuh? bautnya dililitin. Jadi nanti dia bisa mengantarkan juga kan. Nah gitu. Jadi ini sebagai media aja biar pengukurannya nggak susah dan bisa ditancapin di sini, dirangkai di papan rangkaian ini. Oke. Terus, oh iya, mengenai alat bahan, alat yang kita pakai itu ada MMD, ada catu daya. Satu daya yang mana, Kak? Catu daya ini. Oh, itu. Catu daya. Catu daya. Oke. MMD catu daya, papan rangkaian. Rangkaian. Udah. Bahannya? Bahannya itu yang paling penting dalam praktikum ini adalah resistor. Sama nanti ini tuh jumper atau resistor penghubung. Jadi ini tuh nggak memiliki nilai, hanya menghubungkan aja. Ini kan kalau dibalik nih, ini nggak nyambung kan. Nah, sedangkan kita mau ngalirin nih. Jadi biar nyambung, ini sambungin pakai jumper ini atau resistor penghubung ini. Gitu. Nah, belakangnya kayak gini nih. Ini kan nggak nyambung. Ini 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 dipasangin si jumper tadi. Ini dipasangin resistor. Ini resistor. Maksudnya bahannya? Yang itu. Nah, bahan sama kabel juga. Bahan. Kabel penghubung. Ayam lama sih. Emang ya. Oke, lanjut. Emang ya. Nah, mengenai resistor tadi, kan resistor ada banyak warnanya. Nah, kita coba nyari nilai dari resistor tersebut. Misal ini kan ada 4 warna. Semua yang di sini itu ada 4 gelang warna. Ada 4 gelang warna. Nah, kebanyakan di unsur, kebanyakan di pasaran, dan yang dipakai di unsur kebetulan 4 warna aja. Jadi sebenarnya bisa 5, bisa 3, tapi yang dipakai ini hanya 4. Nah, cara bacanya gimana? Kita pertama tentuin toleransi. Toleransi itu kebanyakan di pasaran warnanya antara silver sama gold. Nah, di sini ini warnanya silver. Nah, berarti ini kan toleransi. Lalu kita baca nilai berapa besar resistor tersebut dari warna yang jauh dari toleransi. Ini kan di sini toleransinya. Nah, berarti di sini nih. Ini toleransi. Berarti kita bacanya dari sini. Dari yang merah ya? Bukan dari sini. Nah, jadi dari sini. Dari. Nah, ini kan ada. Berarti kalau dari sini tuh hijau, biru, coklat sama gold. Berarti hijau berapa? Hijau Nah, biru 6 sama coklat 1. Nah, kebetulan di warna ketiga ini yang mendekati toleransi ini, yang bersebelahan sama toleransi ini dinamakan pengalinya. Jadi hijau, biru, hijau kan 5, 6 dikali 10. Soalnya coklat kan 10 di sini nih, makanya pengali yang ini. Gitu. Dengan toleransi plus minus 5% karena toleransinya warna gold. Dan dua angka yang di depan, dua warna yang di depan itu nggak dikali, nggak dijumlah, jadi dijejer aja. Misal warnanya merah, kuning, coklat. Merah berapa? 2. Kuning 4. coklat 1. pengali. Pengali 10. Berarti berapa tadi? 2 kali 4 8. 8 kali 1 8. Ya kan 240 ya kan? Ya itu. Jadi nilai yang 2 di awal itu dijejerin aja. Nah, misal merah coklat berarti berapa? Merah 2 1 2. Merah apa? 2. Merah coklat 2 dikali 10 berarti berapa? 220. Satuannya apa? Resistor lambatan. Satuannya Ohm. Misal kuning, ungu, oranye. Kuning 4. Kuning 4. Ungu 7 dikali oranye
1000 berarti berapa? 4728. 47.000. Iya. Oh, 47.000. Oh, gitu doang. Ya. Bukan dikali 4 kali 7 gitu. Bukan. 4 sama 7-nya dijejer. Jejer. Nah, 47.000. Jadi bilangan gitu. iya. Oh. Dikali yang warna ketiganya Iya, yang iya. mendekati toleransinya. Oh, baru connect. Mudah. Misal warnanya biru, merah, kuning. Biru 6, 2, 62. Kuning kan 10. Kuning 10. 62. 62.000. 600. Oh ya, 620. Ya. Oh, iya. Coba kalian lihat langsung, baca langsung resistornya. Bakal kalian lakuin percobaan ke pertama. Nilai hambatan itu kan tadi resistor ya. Berarti fokus utamanya ke resistor. Nah ini ada gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4, gelang 5. Itu warna dari resistornya. Kan kebanyakan di resistor yang kita pakai itu ada 4 warna. Nah jadi gelang kelimanya dikosongin aja. Jadi misal nanti kalian baca di sini coklat hitam, tulis aja coklat hitam, gold. Nah nanti kalian tentuin besarnya berapa sesuai yang tadi pembacaannya. Nah habis itu kalian baca lewat MMD, diukur lewat MMD berapa hambatan tersebut sesuai enggak sama yang kalian tadi baca lewat tabel warna gitu. Oke, pertama kan ini ada R1 sampai R5. Nah R1 itu pakai yang ini R1, R2, R3, R4, R5. Kenapa nggak acak aja ini R1, ini R5, ini R3? Kenapa nggak kayak gitu? Karena ini R1, R2, R3, coba dilihat ini rangkaian apa? Seri. Atau paralel. Enggak kalau yang segini. Ini nih, R1, R2, R3. Paralel. Kenapa tuh? Karena bercabang kayak. Nah, karena kakinya itu berhubungan semua. Jadi ini nanti terhubung ke sini, ini yang bawah juga terhubung ke sini. Jadi ini tuh kaki dua-duanya saling terhubung sama resistor yang sampingnya. Jadi itu namanya paralel. Kalau di gambar tuh kayak gini. Bentar. Mana ya? Nah, kalau di gambar tuh kayak gini. Nah, ini namanya paralel. Paralel. Kalau seri kayak gini. Udah berjejer. Jadi kaki yang terhubungnya cuma satu, yang satu lagi ke satu daya. Gitu. Kalau ini kan kakinya nyambung semua kan dua-duanya. Ngegabung semua. Nah, itu namanya paralel gitu. Paham nggak tentang rangkaian paralel seri? Ada yang mau tanyain? Ya, sudah. Nah, jadi sesuai yang ditentuin tadi ini R1, R2, R3, R4, R5 bisa kalian mulai tentang pembacaan warna sama tentuin berapa nilai warnanya. Coba ini dibagi deh R1. Nanti jangan lupa ya, jangan diacak-acak R1 mana, R2 mana. Ini R2 siapa mau? R3 angkat dulu ya, R4, R5, ini R2. Yang satu nulis deh, nulis. Nanti yang R1 sebutin warnanya apa aja. Boleh deh. Ini biru apa hitam? Nah, hitam. Ah, sama lagi. Resistor yang kalian pakai untuk persen bedanya ini seberapa beda antara pembacaan MMD sama yang kalian baca lewat tabel warna gitu. Nanti pasti plus minusnya enggak, persen bedanya itu enggak jauh beda sama plus minus 5%. Karena toleransi dari si resistor tersebut. Oke, lanjut dari nilai hambatan dari mau tanya dulu. Aman? Oke, lanjut ke data kedua, hukum Ohm. Hukum Ohm yang kalian tahu apa tuh?
Hukum Ohm dulu, Kirchhoff sebentar. Yuk. Belum belajar ya? Kakak mau bilang iya tadi. Udah kakak aja kasih tahu. Tapi emang di Fisdes nggak dikasih tahu? Belum kan? Udah ya? Apa sih? Itu menyatakan bahwa kemiringan. Apa ya? Jadi hukum Ohm itu yang ini. Yang kita pakai. Nah, ini nanti kan kita nargetin 1 volt. Nah, kita ukur nih. Ininya diturunin dulu ke 1 volt. Nah, ini udah kelihatan belum 1 volt? Udah. Ya. Oke. Nah, kalian ukur pakai MMD. MMD-nya diatur ke mencari tegangan. Pakainya yang mana? Tegangan. Yang V ya? V. V ya V. Yang mana? V-nya kan ada 2. Ini Iya. pakai yang mana nih? Yang ini nih. Katanya dipindahin nggak sih? Ini. Iya, Pakai itu. V yang ini. V yang lurus titik-titik atau V yang lurus. gelombang? Harus titik-titik. Yang titik-titik ya. Oke. Jadi ini kan ada 2. Ah. Jadi ini bagaimana sih tegangan yang kalian berikan? Atau searah atau yang bolak-balik? Jadi kalau lurus titik-titik itu berarti searah. Kalau gelombang berarti bolak-balik gitu. Jadi ini dipindah ke sini. Titik-titik. Nah, lanjut kita ukur nih. Ini kan udah default kan? Iya. Perhatiin kabel merahnya juga. Nah, kita ukur langsung dari si tegangannya. Dari catu dayanya. Ini buat rangkaiannya ya. Diperhatiin ya. Oke. Terus buat cara ngukur ke sumbernya kalian bisa, ini kan tadi nyolok. Kalian bisa ngukur lewat kayak tembaga-tembaganya ini, besi-besinya ini. Intinya ketemulah antara si besi ini sama yang besi ini. Kalau enggak di sini kan ini ada besi-besinya, terus di dalam sini ada besi-besinya, tapi kadang nggak sesuai karena nggak ngekrep gitu loh. Jadi biar pasti kita di sini. Langsung masukin. Patokannya tuh berapa, Kak? Kan kita udah 1 volt, ini juga udah diatur ke 1 volt. Nah, ini pengukurannya harus ke 1 volt. 1 volt juga. Dari 1 minus tapi. Aduh. Ini ada klik mana? Oh ini ya. Nentuin toleransinya dulu. Yang paling pertama kan? Yang paling pertama berarti selain Coklat. toleransi. Ini ada Warna klik ininya. kemana nih? Ada punya bebas, mau diputar bebas. Asal kamu tahu bacanya dari mana. Kan tadi udah dijelasin bacanya itu kalian tentuin toleransinya dulu. Habis itu baca dari warna yang paling nah. Berarti cok. Coba dari ini Warna apa sih, Kak? Bentar dulu dari sini. Dipindah dulu, terus kita atur buat ngukur ampere, berarti kan harus kemana berarti ini? Ampere. Ampere tuh A ya? MA ya? Ya. Iya. Bisa A, bisa MA, karena kan MA Yang A juga mana sih? militan tanpa ditancepin di sini. Nah, soalnya ya udah kalian cuma ukur resistor tersebut, hambatan dari resistor tersebut. Pakainya Kayaknya dibolak-balik nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, karena ini tuh nggak ngaruh. Kalian kan bacanya juga bolak-balik, nggak apa-apa kan? Asal kalian tahu bacanya dari mana. Nah, ini dibolak-balik juga nggak apa-apa. Nah, ini diatur ke, nah nanti pengukuran kita tuh ada 3, tegangan, hambatan, sama arus. Yang pertama itu kan hambatan. Nah, kita ngaturnya di sini. Jadi ini hambatan sama tegangan. Kalian ngukur di sini. Kalau ngukur arus, kalian pindahin merahnya ke sini. Tapi coba, Hitamnya tetap. nilainya hitamnya tetap. Karena ini kan udah diatur nih. Ini volt sama ohm, ini ampere gitu. Oke.
pertama berarti kan tentang hambatan, ohm, berarti di sini. Nah, untuk nyari nilai ohm ininya diatur kemana? Ohm. Gimana? Di Omin. Oke, dan diatur. Nah, ini di kalibrasi. Terus range-nya biar nggak ketinggian, atur ke ohm aja. Terus cara ngukurnya tinggal ditempelin aja. Ini tinggal ditempelin. Berapa tuh muncul? Ini tinggal ditempelin. Nanti nilainya itu nggak akan jauh beda dengan apa yang kalian baca. Hijau, merah berapa tuh? Enggak. Kayak gini atau kayak gini? Boleh dua-duanya. Ya, jadi boleh dua-duanya sebenarnya. Cuma nanti kalau kalian nih coba lihat minus, kalau kayak gini plus. Oh, berarti harus plus kan? Jadi kalau ini kan nanti merahnya ke sini, si hitamnya juga nanti ke sini, gitu. Jadi bisa kebaca. Kalau kayak gini kan kebacanya kebalik dong, Iya. sama si alatnya, gitu. Oke. Jadi tadi. Yaudah, tinggal dicolokin aja. Sampai nemu berapa kan? Nah, habis itu udah langsung dicatat. 152. Nah, buat yang 3 sama 6 kalian yang lakuin. Oke. Jadi nanti ya, kalau misalkan nyari 3 sama 6 ini semuanya dicabut. Enggak, kan ini baru I1 dulu. Nanti Jadi dulu. kalian Berarti yang dicabut yang itunya doang. Yang ini dua. doang. Ini Oh, yang doang. kedua. Tetep I1 aja. doang. Jadi kalian fokusnya ke V sumber sama I1-nya aja. V Oke, sumber oke, ke sini oke. sama I1-nya ke sini gitu. Coba sok. Berarti ini dimasukin dulu gak? Masukin lagi kan? Enggak ini Nggak usah. Enggak apa-apa. Jadi diatur dulu ke Itunya. 3. Ketiga Anjrit. Pak. Yang dah. Ketiga. Mana ini? Nggak kelihatan. Sini. Ih, gini Ini tuh. ganti lagi ya? 3. Ini ganti. Iya ganti. Itu ganti ke F. Ke V. Kita hitung ini dulu aja semua. Oh iya, Bang. Kopi. Mana? Kopi. Terus ini ke kayak mana Kesana, ke sini sana. bisa kan ya? Bukannya ke sana ya? Di semua ya? Itu ke sana. Boleh yang penting Oh, ketemu ininya besinya. 2 enggak? Biasanya enggak. itu aja tuh. 3. Dimasukin. Di sana. Ke dalam. Nol. Itu kurang pas guys. Oh salah. PA. Salah. Jangan ke dalam banget, yang penting ketemu ini nih. Si besi-besinya ketemu sama besinya. Ini masih ampere. Tuh. Oh yang itu salah. Tadi udah dibuat. Oh, 3 tuh. 3,30. 3,34. Nggak mau. Oh iya. Ininya udah diatur belum? Udah. Ininya nggak dicolok. Udah bener. Ini nggak gini kok. Ini belum dicolok. Ininya tegangannya. Hujannya. Sih kan mau nyari ini ampere. Ya ini kan Nah, ini ke bawah nih. Ini Ini. ke bawah. Ini nih kan ada garisnya. 3,27. Kira ini yang ini. Sesuai nggak? Sesuai. Oke. Tentang hukum Ohm ada yang mau tanyain? Cukup. Oke, lanjut ke hukum ke 1 Kirchhoff, disambung di sini. I see. Oke. Iya, gue tahu. Oke, udah gitu dong. Lanjut ke I2. Ininya diatur ngukur arus. Ini udah bener belum kalau mau ngukur arus kayak gitu? Belum. Arus kan ke Betul dong. MA, Ini bener kan, MA? ampere. Terus ini kan udah ke MA. ampere. Udah langsung catat aja. 158. Ini putar dulu ya? Nggak apa-apa kalau dari
Berarti kamu kalian nyarinya dari 6 dulu. Dulu, boleh 6 dulu. Nggak nemu kak. 3 tuh. Ini yang penting nempel sih, nempel itunya. 4. Ditempelin. Nih. Ini kan 4, kalau 16. kalian mau ukur kayak gini juga nggak apa-apa. Kayak gini. Tuh. Tadi perasaan sampai 6. Nggak mungkin. Karena kan loop 1 sama loop 2. Beda ya. Jadi ini kan tadi I1 keseluruhan nih. Nanti kalian ngukur ini ke sini, ini merah ke sini. Ini namanya loop 1. Kalau ke sini nanti ngukur ke-3 berarti loop yang kedua. 402 tadi. 402. 400 Sini. atau 4 koma. 4 koma. Nggak lihat ada komanya. Ini ganti ya kak. Nggak usah dulu. Lanjut ke I3 dulu. Ini dipotong sini. Nah. Jadi biar sekalian di sini. I keluar. I keluar. Ini I masuk, ini I keluar. I2 plus I3 ini I keluar. Jadi ini ditambah ini, hasilnya ini. Coba dilihat. Oh, iya. Sesuai nggak? Kurang. Kurang Iya, karena kurang. tadi pasti ya di elektronika itu nggak semuanya plek jiplek gitu. Berarti nggak apa-apa itu kak. Ya nggak apa-apa. Mendekati yang penting. Komanya kok, it's okay. Berubahnya nggak mungkin 100, 200 nggak mungkin. Ukur tegangan nggak perlu motong rangkaian kayak ngukur arus, kan tadi kalian motong dulu. Nah kalau tegangan tuh tinggal dicolok-colokin ke resistornya. Nah, jadi ininya diatur dulu. Buat phase sumbernya di 6 aja. 6 ini. Ya. Ini dipindah dulu buat ngukur tegangan. Nah. Ininya gimana putarannya? Ntar dulu. Jangan ditempelin dulu ya sebelum ininya diatur dulu karena Yang bolak-balik. rawan sikringnya putus. Bolak-balik atau yang searah kak? Yang searah masih searah kan kita praktikumnya yang searah. Nyetrung ya ini kak. Yang Oke, satu dulu aku jelasin dulu. VDC sampai sumber itu kan tadi ini 6. Ya. Nggak sabar banget nih. Jadi langsung tulis aja 6 buat Serius kak? Mau lihat. Susah nggak nyarinya? tuh berapa tuh? Pas kilas tulis tulis sedikit menjelaskan lagi kayak lebih ke menyimpulkan aja mengenai percobaan yang kalian udah lakuin di L2 kali ini. Jadi percobaan kalian kan udah 4 tadi. Yang pertama apa? Nilai hambatan. Hambatan. Yang kedua Hukum. tiga. 1, 2,